buat teman-teman yang kiranya tidak mampu di bidang khususnya tanaman porang, ya mending berhenti, jangan terlalu dipaksakan. Karena seseorang yang terlalu memaksakan hal yang sebetulnya tidak diinginkan, ya nantinya tetap rugi. Kadang rasa kita sudah untung sedikit, tapi rasanya juga sudah rugi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat teman-teman petani porang di seluruh Indonesia dan juga buat teman-teman petani yang lain. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya, amin. Seperti biasa teman-teman, hari ini saya sudah berada di lahan. Ini lepas pembahasan dari harga ya. Kita fokus ke tanamannya. Harga abaikan dulu, mudah-mudahan nanti setelah lebaran harganya semakin bagus. Amin ya. Oke teman-teman, ini pertumbuhan tanaman porang masuk usia 2 musim. Akan saya kasih lihat buat teman-teman. Jadi kalau bisa saya bilang ini cukup subur ya, dibandingkan dengan di lahan yang satunya. Karena memang posisi di bagian sini untuk samping-samping ya, atau di sekitar tanaman porang juga cukup banyak tanaman yang kami tanam di bagian lahan sini, baik durian, manggis, dan juga masih banyak tanaman yang lain. Nah, ini cukup menjaga tanaman ini bertahan ketika cuacanya cukup panas ya. Tapi kalau di tempatnya agak terbuka, biasanya memang selain cepat dorman, kalau tanpa perawatan itu kelihatan di bagian daun sedikit muncul corak warna kuning, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini cukup subur ya. Ini tanaman porang 2 musim. Ini juga baru pertama saya ambil video di lahan satu ini, teman-teman. Bagian sini juga sama ya. Oke, coba kita sambil jalan. Sebetulnya melihat tanaman cukup subur-subur seperti ini ya, memberikan sedikit obat lah ketika harganya kurang bersahabat. Jadi hari ini kita abaikan dulu masalah harga. Kalau yang masih penasaran harganya berapa, bisa ditonton video sebelumnya, sudah saya upload informasi terbaru. Oke, lihat bagian sini sama ya. Kita naik ke atas, ini ada yang cukup besar. Nah, seperti ini. Untuk jarak tanam saya ambil tidak terlalu jauh. Ini cukup 30 cm, teman-teman. Cukup rapat juga. Ini sudah ada biji katak yang jatuh ya. Oke, kita taruh sini aja. Oke, seperti ini. Bisa dilihat dari atas. Nah, kalau menanam ya ini sudah sukses. Kalau ukuran kita ambil dari pertumbuhan tanaman ya. Cuma suksesnya petani itu bukan hanya di tingkat kesuburan tanamannya saja, melainkan kuncinya di harganya, teman-teman. Tapi kadang juga ada beberapa teman-teman petani itu dalam melakukan penanaman gagal di pertumbuhan. Ada yang pertumbuhannya masih kecil-kecil, padahal perawatan juga cukup bagus. Ini bisa dilihat di bagian lahannya, teman-teman. Tingkat kesuburannya seperti apa. Kalau kunci dari tanaman porang ini supaya kelihatan subur, bukan di pupuk susulan, melainkan di pupuk dasarnya. Biasanya yang kita pakai ketika melakukan penanaman, khususnya tanaman porang, tanaman yang jangka pendek ya, bukan jangka panjang seperti manggis seperti ini atau durian, itu kita beda. Kalau manggis durian biasanya kita fokusnya di pupuk susulan, 3 bulan atau 4 bulan sekali baru kita kasih pupuk. Tapi kalau yang jangka pendek, misal dalam jangka 3 bulan sampai 1 tahun tanaman itu dipanen, itu fokusnya di pupuk dasarnya. Jadi kita pakai pupuk dasar kompos
beberapa tahun yang lalu ya. Ini usia 2 musim, jadi 2 tahun yang lalu kita pakai pupuk kompos. Dan di pertumbuhan kedua ini ya kelihatannya masih subur di bagian lahannya. Ini melihat rumput yang tumbuh di awal kemarin di bulan Agustus September itu cukup lebat teman-teman, cukup banyak sekali. Namun kita semprot pakai herbisida ketika mendekati tanaman porang itu akan tumbuh. Biasanya tumbuh kan di bulan November Desember, dan di bulan itu, sebelum bulan itu kita bersihkan. Nah, seperti ini ya, cukup seger-seger di bagian lahan ini teman-teman. Dan melihat pertumbuhan seperti ini, yang jelas ini masih ada waktu 1 bulan lebih tanaman porang ini bertahan. Oke, sambil lihat sampai sana ya. Ini sampai ujung sana cukup luas untuk penanaman di lahan ini. Ya cukup senang lah melihat tanaman porang tumbuh dengan subur-subur seperti ini. Ini juga pertumbuhan yang sangat bagus. Kalau teman-teman bandingkan di video saya 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, yang pertumbuhan tanaman porang 3 musim tapi tidak sebesar ini teman-teman. 3 musim tapi tidak sebesar ini. Faktor tempat dan juga mungkin di bagian lahannya ya, saya juga kurang mengerti. Padahal lokasi ini dengan kemarin yang saya ambil video itu tidak terlalu jauh, sekitar 100 meteran. Jadi masih satu lahan dengan ini, cuma dipisahkan jalan bagian atas sana. Yang bagian sini cukup subur-subur, tapi bagian atas pendek-pendek teman-teman. Kalau bisa saya bilang memang tempatnya terlalu terbuka. Batangnya hampir sama ya, segini-gini. Tapi nggak terlalu tinggi, mungkin tingginya sekitar 100 sampai 120 cm. Kalau ini bisa nyampe 140 sampai 150. Bahkan yang tinggi seperti yang tadi. Nah, tadi yang besar itu bisa nyampe 170 cm, teman-teman. Tinggi, besar itu juga menentukan hasil dari umbi produksinya. Jadi kalau pengen tahu berapa sih umbi produksinya yang didapat ketika batangnya sebesar ini, biasanya ya kalau besar-besar seperti tadi yang saya pegang tadi itu bisa nyampe 5 kilo ke atas ya. Tapi kalau ukurannya 2 musim seperti ini, normalnya 2,5 kilo ke atas atau 2 kilo teman-teman. 2 kilo ke atas lah, maksimal 3 kilo kalau batangnya seperti ini maksimal. Tapi kalau batangnya lebih besar lagi, nah ini sedikit lebih besar, itu bisa nyampe 3 kilo. Jadi ini sudah masuk kategori umbi produksi dan siap untuk dipanen. Ini kalau sedikit cerita ya, ini kalau sama seperti di lahan satunya yang tidak tumbuh kemarin teman-teman. Awalnya pertumbuhannya seperti ini, terus saya pertahankan tidak bongkar di tahun 2022 karena harganya cukup menyedihkan. Saya pertahankan lagi, ternyata di tahun ini, musim ini banyak yang tidak tumbuh, ada beberapa yang tumbuh cukup besar-besar seperti itu. Apakah aman? Ini sudah pernah saya jelaskan, pernah saya bahas. Aman teman-teman. Sebetulnya enak ya untuk yang sudah melakukan penanaman porang dalam jangka panjang, bukan 1 musim 2 musim, tapi lebih dari 3 musim dengan melakukan terus penanaman ini, tingkat kerugiannya lebih kecil. Karena apa? Porang yang masih kecil-kecil seperti ini kita pertahankan sampai 2 musim 3 musim juga aman-aman saja. Dan ketika tidak tumbuh di musim ini karena pertumbuhannya awal itu tumbuh bunga, nggak apa-apa. Dan nanti di musim selanjutnya juga akan tumbuh, atau mungkin dibongkar pada saat musim panen juga aman-aman saja. Beda dengan tanaman yang lain, mau tidak mau di bulan itu misal waktunya panen harus dipanen, ini beda, bisa kita ulur waktunya. Cuma ya memang mungkin kurang bersahabat ya di beberapa tahun terakhir untuk harganya. Buat teman-teman yang kiranya tidak mampu di bidang khususnya tanaman porang, ya mending berhenti, jangan terlalu dipaksakan.
Karena seseorang yang terlalu memaksakan hal yang sebetulnya tidak diinginkan ya nantinya tetap rugi. Kadang rasa kita sudah untung sedikit tapi rasanya juga sudah rugi teman-teman. Jadi kalau boleh saya sarankan buat teman-teman yang masih ragu dengan tanaman porang, ya mending pilih alternatif tanaman yang lain, mungkin bisa singkong, jagung, atau apa ya, cabai. Jadi masih banyak alternatif pilihan tanaman yang lain. Porang ini sebetulnya bisa kita setting ya untuk jualnya. Musim ini tidak cocok, kita jual nanti musim selanjutnya. Nggak cocok lagi, bisa kita ulur tahun selanjutnya lagi. Saya juga pernah menanam jagung, cabai di tahun-tahun sebelumnya. Tapi memang kalau boleh saya bahas secara detail, petani itu sebetulnya dibunuh di bagian harga. Saya 2016 teman-teman, porang juga sudah nanam, cabai itu menanam tidak terlalu banyak, sekitar 5.000 bibit ya untuk cabainya. Pada saat itu panen cukup banyak, tapi di harga juga gak bersahabat. Hari ini hari ini saya panen, tanya kepada pengepul pada saat itu kalau nggak salah harganya 30.000. Tapi kalau toko atau yang mengonsumsi itu beli itu di angka 40 sampai 50.000, tapi di pengepul 30.000. Itu hari ini tanya. Terus saya panen itu tidak saya setornya besok pagi. Karena memang nggak satu hari itu nggak selesai untuk panennya. Ketika saya setor di besok paginya, sampai tempat itu ternyata harganya sudah turun. Jadi 25.000 dengan alasan katanya patokan harga dari daerah sebelah atau kota sebelah itu turun. Jadi mau tidak mau harus turun. Nah, melihat dari kasus yang pernah saya alami di tahun 2016 itu sebetulnya memang entah dari pihak mana, kita juga nggak mau menyebut, saya sendiri nggak mau menyebut dari pihak pengepul atau apa. Yang jelas seperti kelihatan petani itu nggak boleh sukses. Jadi bahasa kasarnya seperti itu, petani itu nggak boleh sukses. Kalaupun boleh sukses itu sedikit aja lah, nggak usah banyak-banyak. Dan yang selalu diuntungkan biasanya memang pihak-pihak tertentu. Jadi di sini tidak hanya porang, sebetulnya tanaman yang lain juga sama teman-teman. Nah, ini ada lagi di tahun 2020 saya juga menanam jahe. Jadi saya tidak hanya fokus di porang, semua macam tanaman ya. Selama bisa saya tanam di lahan ya saya berusaha menanam. Jahe pada saat itu saya beli bibitnya 30.000. Ada yang minta 35.000 juga. Cuma di situ saya beli yang 30.000. Ada yang 25.000. Dan 2 tahun ini di tahun 2 tahun ya, di tahun 2022 itu harganya terus mengalami penurunan. Jadi tidak hanya porang tapi tanaman yang lain juga turun teman-teman. Jadi kita juga pengen bahas biar teman-teman juga tidak terlalu tersakiti lah. Ya saya paham, memang porang apalagi teman-teman yang beli bibit di tahun 2020-2021 itu benar-benar mengalami kerugian yang cukup banyak. Tapi di sini kalau teman-teman mau melihat tanaman yang lain sebetulnya harganya juga sama mengalami penurunan yang cukup banyak. Jadi jahe waktu itu mau saya bongkar 2022 karena jahe kalau nggak kita bongkar kan biasanya gimbosi teman-teman, jadi hilang. Jadi mau saya bongkar di tahun 2022 itu harganya ternyata turun di angka 10.000. Di tahun ini turun lagi, kemarin dengar 5.000, ada yang 7.000. Akhirnya ya udah nggak saya bongkar, saya biarkan aja. Kalau porang kita biarkan lama kelamaan akan semakin besar. Tapi kalau tanaman yang lain apalagi yang jangka pendek kita biarkan ya busuk, seperti mentimun, seperti cabai, terus tomat. Tapi kalau porang beda teman-teman. Hanya saja kitanya harus punya trik. Jadi bagaimana supaya di musim selanjutnya kita tidak mengeluarkan biaya pengeluaran khususnya di perawatan. Seperti apa? Nah, ini pernah kita bagikan di video-video sebelumnya. Oke ya, jadi itu tadi sedikit cerita dan pembahasan mengenai pertumbuhan tanaman porang di lahan ini 2 musim. Bisa saya katakan pertumbuhannya lumayan bagus teman-teman. Saya tidak bilang sangat bagus tapi lumayan bagus ya.
senang kalau melihat pertumbuhan tanaman porang seperti ini, apalagi nanti harganya bisa jauh lebih bagus dibandingkan tahun kemarin. Mudah-mudahan aja habis lebaran harganya semakin membaik. Oke, itu aja. Pokoknya semangat buat teman-teman. Kiranya bisa dilanjutkan untuk budidaya tanaman porang, monggo dilanjutkan. Misal tidak bisa mas, ini terlalu merugikan, terlalu membuang banyak biaya ya, saya sarankan berhenti dan ambil alternatif yang lain. Oke, itu aja teman-teman ya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.